Bapak saya bangga kalau saya jadi penyiar berita. Nama Teti itu kan adalah fam atau marga ya. Nah itu terpampang nyata disaksikan berjuta-juta orang di Indonesia. Nah kalau penyesalan ganti profesi ada juga sih sebenarnya. Ternyata di dunia entertainment tuh lebih berat dan up and down-nya tuh dahsyat. Semuanya ke roller coaster, naik, turun, ntar naik pelan, turun lagi. Ya kayak gitulah. Awalnya mungkin karena emosi. Emosi merasa tidak dianggap. Anda bayangkan aja, udah kerja belasan tahun, udah menjelang hampir 20 tahun, tapi kita hanya nanya hal yang haknya sebagai karyawan ya, menanyakan masalah gaji itu aja dijawab dengan kayak gitu. Nah, kerjaanku makin banyak saat itu. Masa aku tanya kayak gitu juga nggak boleh. Dan bukan gue sendiri. Ya kalau gue punya prestasi gue tanya wajar dong. Karena share dan itu bagus, share dan ratingnya itu bagus. Jadi aku berhak bertanya dan pekerjaanku tidak hanya satu atau dua, malah 5 aku pekerjaan aku jalanin. Kalau awal-awalnya dulu nggak menyesal karena emosi. Waktu tahun 2013 aku resign itu karena kalau sakit hati dan itu segala macam. Cuman akhir-akhir ini setelah melihat lagi, aduh kenapa kok sekarang jadi kayak gini ya, liputannya kayak gitu. Kenapa kok nggak ada yang menonjol satupun juga? Kok flat-flat aja? Nggak ada satupun presenter yang orang tanya aku, emang presenter yang ngetop siapa? Aku sendiri juga nggak tahu, jarang nonton. Aku nonton jujur li, aku nonton TV lain, TV berita gitu. Ya gimana lah, kalau sekarang ya dibilang menyesal, ilmu gue semua belum aku curahkan kepada junior-junior. Pengalaman aku belum curahkan ke junior-junior, bukan soal dialis ya. Itulah aku. Saya pingin share pengalaman dan segala macam aku kepada junior-junior ini. Biar mereka punya karakter, mereka jadi sesuatu, jadi orang yang diingat publik, yang diingat pemirsa, diingat netizen, gampang dikenal publik. Kalau penyesalan ganti profesi ada juga sih sebenarnya. Ternyata di dunia entertainment tuh lebih berat dan up and down-nya tuh dahsyat. Semuanya ke roller coaster, naik, turun, ntar naik pelan, turun lagi. Ya kayak gitulah. Ya harus siap mental. Dulu awal-awalnya belum siap mental lah. Tapi sekarang ya mungkin karena seiring dengan bertambahnya usia dan segala macam, psikologis saya sudah lebih siap. Jadi dibilang menyesal, ya menyesal juga. Karena apa? Passion aku dari kecil jujur li pinginnya jadi news anchor, jadi presenter berita, dan itu harapan orang tua aku. Bapak saya bangga kalau saya jadi penyiar berita. Nama Teti itu kan adalah fam atau marga ya. Nah itu terpampang nyata disaksikan berjuta-juta orang di Indonesia. Nah itu sebuah kebanggaan buat orang tua, keluarga, semua di kampung dan segala macam. Udah keluar kan resignnya 2013, orang tua meninggal 2023, jadi setelah 10 tahun. Awalnya enggak, aku kan bohongin orang tua. Jadi aku bilang gini, kamu kok nggak ngebaca berita lagi sekarang? Kok munculnya di acara komedi, di TV sana, TV sini, TV sana, buka channel sini ada kamu, di sana sini. Emang kamu sekarang oh iya aku mencoba pekerjaan baru. Loh, terus kamu jadi gak jadi penyiar lagi? Penyiar tuh bergengsi, lu tahu gak? Orang Indonesia tahu kalau penyiar berita itu orang pintar. Hanya orang pintar yang bisa jadi presenter berita, news anchor. Bapakku ngomong kayak gitu, bapak gue tuh fans beratnya aku. Jadi dia aku melakukan kesalahan, dia langsung koreksi. Aku kalau baca salah aja dia tahu, hari ini kamu baca salah di ini. Bahkan sampai intonasi artikulasiku kalau nggak jelas aja, bapakku komentar. Nah itulah gue, ya mohon maaf bapakku udah meninggal ya. Tapi ya gimana lagi? Beberapa tahun. Lumayan beberapa tahun kemudian mungkin akhirnya saudara-saudaraku yang membuka bahwa saya sudah resign dari sebagai presenter berita dan terjun ke dunia entertainment. Terus bapak saya kayaknya kurang respect gitu loh, nggak responnya biasa-biasa aja. Ya mungkin bapakku kan orang zaman dulu ya, mereka selalu membanggakan
Zaman dulu kan nontonnya TVRI, jadi penyiar dunia dalam berita, berita nasional tuh, sesuatu yang membanggakan gitu loh. Apalagi saya kan dari Indonesia Timur, bisa muncul sekian puluh tahun di layar televisi. Nah itu sebuah kebanggaan tersendiri dengan nama Tetinya itu. Aku menyandang fam itu, marga itu tuh berat bagi saya. Orang lain ya sempat membanggakan orang tua dan segala macam hampir 20 tahun dan punya prestasi jelas terukur, sempat meraih Panasonic Global Award walaupun nominasi dan akhirnya menang. Tapi menurut saya setelah keluar benang, tapi menurut saya itu ya sebuah kebanggaan karena tidak mudah. Anda masuk nominasi presenter the best di Indonesia aja tuh tidak gampang. Ya, Anda harus berjuang, punya jam terbang dan segala macam, punya karakter yang kuat baru masuk di situ. Itu kan pilihan pemirsa. Bayangkan aja, bapak saya kecewa. Tapi ya mungkin dia takut aku gimana-gimana. Ya sudah, hidup ini kan kamu yang jalani, kamu lebih tahu pahit manisnya, untung ruginya seperti apa. Kamu lebih tahu tentang kehidupanmu. Ya sudah, jalanin aja. Akhirnya dia bisa menerima juga. Aku bilang, aku ngomongnya gini, penghasilan aku lebih besar sekarang. Aku kan transferkan ke bapak kan naik tiap bulan kan sekarang. Aku bilang gitu. Orang tua kan udah pensiun, udah nggak punya penghasilan. Aku bilang gitu. Penghasilan aku pernah syuting 1 kali, gajiku 3 tahun jadi presenter. Aku bilang gitu. Bapakku kaget. Hah? Itu makanya kamu bangun rumah itu ya, rumah tingkat itu ya. Orang zaman dulu kan omongnya rumah tingkat gitu loh. Iya, itu aku syuting cuman 15 detik, bukan 15 menit, bukan 15 jam, 15 detik. Bayarannya itu setara dengan gajiku hampir 3 tahun. Nah itu bayangin aja, nggak mana ada di Indonesia Raya ini news presenter yang dibayar 15 detik dengan setara 250 juta. Setelah gue bilang, itu dibayarin 250 juta. Serius? Iya papa. Ya lo kok kerja berapa puluh tahun lagi itu. Dia tahu gaji gue kecil. Ya itulah sudah. Akhirnya bisa menerima. Aku bilang gini, nah dari situ aku bisa menghasilkan rumah. Lah kamu bangun rumah cepat sekali. Habis itu beli mobil, beli kontrakan, beli apartemen. Ya itulah, aku nabung dikit-dikit nih dari dunia entertainment. Aku bilang gitu. Dunia entertainment tuh apaan? Itu syuting-syuting, lucu-lucuan. Aku bilang komedi-komedi sana sini, bawa acara sana sini. Oh begitu. Ya udah, kamu atur. Yang penting muncul di TV. Ya udahlah. TV-nya kamu sekarang muncul di sana, muncul di sini, muncul di sana, muncul di sini. Kau lebih terkenal sekarang ya kalau gitu. Iya bapak, aku bilang gitu. Menyenangkan hati orang tua. Dan akhirnya apa? Biasa setahun sekali aku jenguk dia. Sekarang per 4 bulan aku jenguk dia. Setahun 4 kali aku ke Bali jenguk dia. Bapak mau makan apa, mau ini, mau apa. Aku turutin keinginannya semua. Sampai menebus kesalahan. Benar sekali. Aku menebus kesalahannya. Aku akhirnya rutin. Setahunnya biasa 1 kali jenguk dia di Bali. Akhirnya sampai setahun 2 kali, 3 kali. Sampai setahun 4 kali. Kadang sampai 5 kali. Gak ada kerjaan, terbang ke Bali, store muka ke orang tua. Bapak mau makan apa, mau butuh apa. Bokap gue tuh bukan tipe orang yang minta ini, minta itu. Cuman kita sebagai anak, tanggung jawab moral, tahu diri, sudah dibesarkan orang tua, saatnya membalas budi. Bukan membalas budi, memberikan kebaikan kepada orang tua. Karena orang tua sudah berkorban, bagaimana susahnya orang tua dulu menghidupi 6 anak, termasuk apalagi gue yang aneh sendiri begini, tahu sendiri kan. Nah itulah tanggung jawab moral aku.